Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Kusuma Chandra akan sedikit membahas tentang teori paksaan hukum dan kebebasan guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Filsafat Hukum kelas C Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Definisi kebebasan. Kebebasan ialah suatu masalah yang bersifat kompleks dengan pemaknaan bahwa kebebasan yang dianggap sebagai kemampuan yang dimiliki individu untuk melakukan apa saja yang dikehendakinya, yaitu sesuai dengan kepentingan, keinginan, dan selera seseorang. Kemudian, dilihat dari kemampuan untuk bertindak seseorang demi mewujudkan tujuan seseorang apapun tujuannya. Kebebasan individu yang menjadi perhatian masyarakat secara mendalam, terutama dalam pemahaman bahwa diperlukan paksaan demi pembatasan terhadap kebebasan. Paksaan ini diadakan dengan alasan kebaikan umum, yakni pembatasan terhadap kebebasan harus dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan kebebasan individu tidak boleh mengabaikan pelaksanaan kebebasan individu yang lain. Dengan kebebasan individu hanya dapat dilaksanakan sejauh tidak melanggar kebebasan orang lain. Hak atas kebebasan inilah yang kemudian perlu untuk dilindungi. Mengenai paksaan hukum, digunakan sebagai paksaan alasan kebaikan umum, yakni pembatasan terhadap kebebasan harus dapat dipertanggungjawabkan. John Stuart Mill menyatakan bahwa kebebasan suara hati dalam arti yang seluas-luasnya merupakan hal yang paling utama. Oleh karenanya, kebebasan berpendapat dan menyatakan perasaan merupakan hak absolut bagi semua orang. Kebebasan oleh John Stuart Mill dianggap nilai yang fundamental bagi manusia. Paksaan terhadap kebebasan adalah paksaan yang mengancam nilai yang fundamental ini, sehingga hanya perlu dilakukan sejauh membawa kebaikan. Oleh karena itu, John Stuart Mill memberikan batasan pada pengenaan paksaan hukum. Paksaan hukum dibenarkan sepenting untuk melindungi seseorang dari kekerasan pihak lain. Paksaan hukum dibenarkan sepanjang penting melindungi seseorang dari kekerasan pihak lain. Batas paksaan hukum terletak pada hal-hal yang berkaitan dengan prinsip membahayakan orang lain, dan di luar itu harus dibiarkan karena menjadi urusan privat yang tidak boleh diintervensi hukum. Yang pertama, kebebasan dan prinsip non-intervensi. Prinsip non-intervensi kemudian dipergunakan untuk melindungi hak dan kehidupan pribadi seorang warga negara. Prinsip non-intervensi dalam jangka panjang dipandang akan lebih memberikan manfaat bagi masyarakat untuk kemudian kebenaran. John Stuart Mill mempercayai bahwa manusia berkemampuan secara moral rasional independen untuk menilai dan menentukan kualitas manfaat tindakannya bagi dirinya dan bagi orang lain. Kedua, paternalisme hukum. Paternalisme hukum diperlukan oleh negara karena dapat digunakan untuk mengurangi dan menghindari kemungkinan negatif akibat perilakunya sendiri atau orang lain. Secara umum, paternalisme hukum HLA Hartz dapat dikenakan bukan pada ruang privat, namun juga dapat ruang publik dengan tujuan untuk kebaikan individu dan masyarakat. Pemahaman ini juga menempatkan adanya proporsionalitas pada pengenaan pembatasan atau paksaan hukum. Paksaan hukum tidak melulu pada intervensi terhadap kebebasan individu, namun lebih kepada tanggung jawab negara untuk memberikan fasilitas kepada kepentingan individu. Yang ketiga, melegislasi moralitas. Tindakan yang dilakukan dalam wilayah privat tidak dapat disebut sebagai moralitas, kecuali tindakan privat tersebut dilakukan di wilayah publik. Moralitas yang akan dilegislasi dapat berdampak negatif terhadap penghormatan akan kebebasan dan martabat individu sebagai manusia. Sehingga dalam pembentukan hukum harus diupayakan pertimbangan yang proporsional akan wilayah privat dan kepentingan publik. Artinya bahwa tindakan yang immoral harus diatur secara baik agar kebebasan individu dan kepentingan publik tetap terlindungi. Terkait dengan pembatasan hukum harus dilakukan dengan melihat kasus demi kasus untuk tetap menghargai kebebasan manusia di dalam masyarakat
serta keputusan atau kebijakan yang diambil harus dilakukan oleh mereka yang memiliki kemampuan dan pengetahuan sosial yang mendalam. Kemudian yang keempat adalah moralitas komunitas. Moralitas komunitas adalah keberadaan nilai bersama dipergunakan untuk hidup bersama dan anggota masyarakat diberikan kesempatan untuk berkembang. Sebagai anggota komunitas publik, konstitusi yang menjamin demokrasi merupakan acuan normatif bagi kehidupan bersama. Menurut Rawls, menarik garis pemisah antara nilai politik dan nilai moral. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.